Ibu, halo. Halo, langsung ke ibunya dulu dong. Ini ada bekas setrum di sini. Ini pakai electric gun ya. Nah, ini juga bekas setruman ini. Kelihatan jelas. Ini juga masih ada nih. Ini adalah penyiksaan yang dilakukan, penyesalan militer yang dianggap setiap kali mereka tidak mencapai target. Tindak pidana perdagangan orang juga dikendalikan oleh sindikat-sindikat, bos-bos yang tidak tersentuh oleh hukum. Karena mereka selalu dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan di negara ini. Sebanyak 26 orang korban tindak pidana penjualan orang (TPPO) yang sempat mengalami penyekapan selama berbulan-bulan di daerah konflik Myawaddy, Myanmar, kini sudah pulang ke Indonesia dengan selamat. Mereka pulang setelah melalui perjuangan yang tak mudah. Usaha pembebasan yang berliku akhirnya menemui titik terang hingga semua WNI berhasil dibebaskan dan dibawa ke rumah aman di Thailand. Selama berada di Thailand, mereka terbebas dari penyiksaan yang selama ini dialami saat bekerja menjadi scammer di Myanmar. Kami mewakili 20 orang korban yang disekap di Myanmar dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Ibu Menlu, Bapak Kapolri yang sudah menyelamatkan kami dan saat ini kami sudah sampai di Bangkok, Thailand. Kedatangan para korban dijemput perwakilan Kementerian Luar Negeri, Bareskrim Polri, Kementerian Sosial, BP2 PMI, yang kemudian langsung dibawa ke Rumah Aman Perlindungan Trauma Center (RPTC) milik Kemensos di Bambu Apus, Jakarta Timur untuk menjalani perawatan dan pemulihan psikis. Di episode AB Plus sebelumnya, saya Abraham Silaban sempat menemui orang tua Panji Apriyana, salah seorang WNI yang menjadi korban TPPO di Myanmar. Kepada saya, Ibu Ida Nur menceritakan upaya dirinya memulangkan Panji ke tanah air. Dan pada kesempatan ini, saya kembali ke rumah Panji dengan suasana yang berbeda. Sobat AB Plus, saya kembali hadir di kediaman Ibu Nur Haida. Ibu Nur Haida adalah ibunda dari Panji Apriyana, korban dari tindak pidana perdagangan orang yang sempat mengalami penyiksaan di daerah milisi Myanmar. Panji sudah kembali ke tanah air. Bu Ida, nampaknya sudah mulai cerah ini karena kita dengar Panji sudah kembali ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Mas Abraham, Panji itu pulang tanggal 26, sampai di Bandara Suta itu kurang lebih setengah 10. Dan kita juga dapat informasi bahwa Panji akan segera pulang ke rumah. Iya, betul. Dan akan menginjakkan kakinya ke rumah ini. Ini tentu saja menjadi momen yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti ya. Betul, Bu Ida. Bu Ida, ya. Boleh kita tahu nggak Panji saat ini sudah di mana, Bu? Boleh ya, Bu ya? Coba kita telepon ya, Oke. Mas Abraham ya. Sobat, ini mudah diangkat. akan ditelepon oleh Bu Ida yang selama ini berjuang untuk Panji, untuk video call memastikan atau bagaimana anaknya ya, Mas Abraham? selamat. Coba telepon biasa aja. Apa? Ya, boleh. Halo Bang. Waalaikumsalam. Di mana Nak? Udah di mana? Udah di mana? Oh ya udah. Oh ya udah. Hati-hati ya. Yo, assalamualaikum. Ya, sedang dalam perjalanan, sobat. Ini kabar bahagia sebetulnya, karena kita ikut gembira ya Bu ya. Iya, luar biasa. Jadi Bu Ida udah nyiapin apa nih untuk Panji? Kebetulan Mas Abraham dia kan doyan ayam goreng, Iya. terus sayur asem, ya udah disiapin sih. Mudah-mudahan dia datang tuh bener-bener kangen makanan rumah. Kangen makanan rumah. Iya. Udah sempat pesan harus dimasakin ini. Itu Udah sempat mama bikinin ayam goreng deh Haji. Rasa.
Nah, Kita kayaknya tuh. dengar. Ada yang datang. Kebetulan tuh Panji. Sobat, kita dengar Iya. namanya ada suara motor yang datang. Ya. Saya Abraham Silaban bisa jadi saksi pertemuan antara Bu Ida dan juga anak yang pertama kali pulang ke rumah ini. Waduh, waalaikumsalam. Bener Mas Abraham. Beneran? ya? Nah. Tiba, halo. Tuh, Halo, Mas Abraham nih. langsung ke ibunya dulu dong. Ya Allah. Sama juga. Ya Allah, biasa. Rino. Halo, sayang, sehat-sehat ya. Selamat dari ya. Ini Fahmi Mas juga. Abraham nih dari Anyus nih. Halo Mas Rifano. Ya. Luar biasa. Sehat-sehat semua ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Waduh. Ini sudah ketemu sebetulnya di ruang singgah ya waktu Iya, itu ya, di RPTC. ataupun di trauma center, dan pada akhirnya bisa menginjakan kaki kembali ke rumah ya. Iya, seneng banget Mas. Nggak nyangka sih bisa pulang kita juga. Luar biasa ini. Kita udah nggak ngira kalau bakal bisa selamat gitu kemarin, karena kan nggak tahu kalau bisa diselamatin sama pemerintah juga. Ya, udah lega banget berarti. Lega Mas. Mau didong Bisa sekali lagi. pulang. Ini langsung dipeluk dong ini ibunya. Luar Ini biasa anak Mas. saya juga. Ini anak saya juga nih. Anak saya juga ini. Ini anak saya Kita sama-sama boleh pelukan di sini. Yo. Ini luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Ini Alhamdulillah ya Allah. ini begitu luar biasa sobat, karena wow, ini haru betul bagi saya karena ini adalah dua warga negara Indonesia, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang juga tanpa mereka sadari di luar dugaan mereka mengalami penyiksaan saat mereka mencari pekerjaan. Dan wow, tak seorang pun mungkin menyangka, bahkan mereka pun saya pikir nggak menyangka mereka bisa kembali dalam waktu yang dekat. Iya. Mereka bisa pulang dengan selamat. Betul. Disiksa betul, Bener. disandra, Sandra, disetrum, seseru. dan saat ini udah kembali ke keluarga. Tapi banyak cerita di balik ini sobat, banyak cerita tentu saja yang akan kita ulas bersama-sama dengan Mas Vano dan juga ada Panji dan Ibu ya. Ya. Barangkali bisa diceritakan kepada kami apa yang dialami di sana, sembari juga bisa mendekat memeluk sang ibunda, dan saya dengar juga sudah kangen makanan kesukaan. Ya. Makanan Indonesia. Masakan Makanan rumah, masakan mama ayam goreng. Ya, Iya. betul. Sudah disiapin dari second bocor. Siap. Udah lapar jangan-jangan Ya, kita yuk, langsung mari, masuk mari, aja. mari. Ayo, mari. Kita masuk ya, boleh ya? Boleh, boleh. Ya, Mas Fadli. Sobat, saya Abraham Silaban dan tim kami, tim AB Plus, kami tak henti-hentinya merasa gembira tentu saja, dan sebagai bentuk komitmen kami juga untuk memastikan suara keadilan itu tetap dikumandangkan sebagai bentuk upaya bahwa keadilan bisa ditegakkan dan warga negara bisa diselamatkan. Gimana, senang dong berarti ya Mbak Bu Ida? Wah, alhamdulillah banget, senang ngelihat Panji, anak-anak yang 20 orang itu, alhamdulillah senang Senang ya? banget, luar biasa, nggak bisa kebayar. Saya coba ngobrol sekarang dengan Panji. Iya. Mas Panji, Iya. gimana perasaannya sudah kembali pulang ke Indonesia? Seneng sih Mas, tapi masih nggak nyangka gitu. Kalau masih kita bisa diselamatkan gitu 20 orang dari pemerintah juga kan. Tapi ya emang benar kita bisa selamat gitu sekarang. Jadi senengnya, aduh nggak bisa nggak bisa diungkapin Mas. Bener. Iya. Terus juga kita ber-20 sekarang udah pada pulang ke rumah masing-masing. Sepi, biasa bareng-bareng. Sedih juga sih tadi kita pada perpisahan bareng-bareng gitu. Oke, jadi ada semacam solidaritas Iya, kekeluargaan yang benar. terbangun di sana ya. Di sana benar. Udah menyangka juga Mas. Bisa sampai selamat sampai sekarang juga. Orang kita udah pikiran ya kita dijual nggak akan bisa pulang lagi gitu. Serius, Mas? Iya. Mas. Karena kita udah terakhir tuh diancam 20 orang ini akan dijual. Karena 4 orang pertama udah dijual kayak Yogi, Henry, Chandra, sama Anwar. Dijual kemana? Ke company lain pindah. Sampai pada akhirnya Mas Panji dan juga Mas Rifano merekam video itu. Ini menarik nih. Iya. Merekam video itu. Itu inisiatif siapa? Karena tahu betul pasti begitu itu goes viral, begitu itu viral, tentu saja pasti ada konsekuensinya. Itu ide siapa? Ide gila siapa pertama kali? Kalau untuk video itu idenya April karena kan koordinator semua yang ngurus di Myanmar tuh April. Jadi dia meminta ke kita, siap nggak kita bikin video untuk dikirim ke Indonesia biar diviralkan gitu, tanpa di blur muka kita. Kita semua 20 mau demi kita pulang. Dan pada akhirnya
ketika itu video diviralkan, ini 20-nya semua udah pasti kena getahnya ini ya. Semua sudah pernah dihukum, setidaknya dicambuk, disuruh lari keliling, push up, kemudian sampai disetrum dan sebagainya. Pada akhirnya ada yang dihukum lagi nggak? Ada yang dihukum parah nggak setelah video itu viral atau video itu ramai mendapatkan respon publik? Nah itu 3 temen kita, Hans, Tenovi, sama Larry, Diapain? disiksa, dipukul pakai paralon, kayu, disetrum, sampai robek Larry tangannya di sini. Kalau Hans teman saya di sini luka-luka, sampai sekarang pun masih bengkak. Apa yang waktu itu? Dipukul pakai besi dia. Karena tahu yang membuat video, yang merekam video itu kan Larry sama April. Larry ini yang mengaku ke manajer kita kalau dia mau merekam video itu. Bagaimana semua kawan-kawan ini bisa menahan sakitnya siksaan itu? Ya memang kita ingin pulang sih, mau nggak mau kita tahan tekadnya, harus pulang ya pulang kita semua. Oke. Memang sudah ingin pulang. Iya ingin pulang. Udah bulan. Mau apapun yang terjadi, ya Harus mati pulang. ya mati. Berkenan tidak untuk menunjukkan kepada kami masih ada tidak bekas-bekas siksaan itu? Masih ada. Coba. Ini bolong nih. Mana? Setrum kena kawat. Di sini. Oke. Boleh saya lihat. Ini adalah bekas siksaannya. Ini bekas bolong ya? Iya. Oh iya, saya masih lihat ini ada bekasnya nih. Ini ada bekas setrum di sini. Ini pakai electric gun ya? Iya. Oke. Ini berapa lama ini? Berapa lama yang lalu disiksanya, Mas Panji? Bulan Januari saya pertama kali disetrum. Ini di setrum. Ini Januari di sini. Nah, ini bekas setruman Januari nih, sobat. Anda bisa lihat ini. Dan coba lihat lagi yang ini. Nah, ini juga bekas setruman ini. Kelihatan jelas. Ini juga masih ada nih. Karena pakai kawat dia. Seperti digigit ular ya. Iya. Mas Rifano juga diapain waktu itu? Selain disetrum, Ya kayak training exercise model kayak militer mas. militer ya. Sampai kayak sikap militer sikap penyesalan militer ya, yang kita kepala di bawah tuh dibuat terik matahari itu bisa sebentar 15 menit. Saya ingin tahu persis itu. Bagaimana sih penyesalan militer yang dimaksud Kepala tadi? di lantai. Boleh dicontohkan, Mas? Kita mau lihat sekali lagi sikap penyesalan militer, Mas Panji. Panji, ini pakai mata bang. Seperti ini, sobat. Tunggu bang, tunggu bang, ayo. Sobat, di depan saya saat ini adalah penyiksaan yang dilakukan, sikap penyesalan militer yang dianggap setiap kali mereka tidak mencapai targetnya. Terima kasih Mas Panji, terima kasih. Ini ada bantal yang sengaja kami siapkan agar kemudian tidak membuat rasa sakit di dahinya. Tapi pada prakteknya tidak ada Bantal. Kalau dia masih ngasih kardus. Masih ngasih kardus. Oke. Sekarang doang. Oke, berapa lama dilakukan itu, Mas? Paling cepat 15 menit, paling lama 1 jam. 15 menit dengan hitungan handphone nih, biasanya kan ada 15 menit. Iya. Anda berapa kali melakukan itu? Aduh nggak gitu. Setiap minggu mas, kita setiap Sabtu dan Minggu semua Pasti. pasti. Gila. Karena setiap Sabtu Minggu itu kita harus mendapatkan kontak paling dikit 30 kontak nomor warga negara Amerika dan Kanada. Oke, nah ini sudah masuk ke sana. Betulkah kemudian memang nomor itu ditujukan adalah nomor yang nanti akan menjadi korban-korban scamming? Iya benar. Mas, ini mengenai pekerjaan yang dilakukan di sana. Betulkah memang ingin melakukan penipuan online ya? Iya benar. Dipaksa untuk melakukan penipuan di Amerika Serikat dan Kanada? Iya. Selama berada di Myanmar, para WNI korban TPPO termasuk Panji dan Rifano mengalami sejumlah siksaan fisik. Saat bekerja tak mencapai target, hukuman mulai dari jalan jongkok, squat jam, hingga disetrum menjadi santapan mereka sehari-hari. Kini, bekas luka yang ada membekas dan trauma psikis pun dialami. Selain bahwa tadi ada sikap penyesalan sebagai bentuk hukuman, kami juga dengar ada jalan jongkok ya? Jalan itik, kalau mereka namakan jalan itik. Jalan itik. Jalan itik, lompat kodok, lompat katak kalau orang Melayu ngomong lompat katak. Boleh kita lihat itu bentuk lompat
kodok 24 katak itu. Kalau sadis itu nggak bisa naik tangga abis itu. Oh gitu. Bisa nggak bisa naik tangga. Oke, gimana? Biasa dibikin kayak gimana itu, Mas? Dari jongkok tempat katak ya, makanya begini nih. Sebentar mas, saya akan taruh. Oke. 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 Kalau kita terusin bisa. Oke, itu berapa jauh, Mas? Keliling lapangan. Lapangannya gede, susah diukur deh. 2 kali 8 basket. 2 kali lapangan basket. 2 8 basket. Itu lompat kodok. Iya. Oke. Itu Jalan- 10 kali. Oke, jalan itik. Itu kayak jalan jauh gitu. Kayak orang Oke, habis melakukan yang- kriminal. Ya begini aja ya. Nah, Oke. Oke. Oh, 10 kali. itu selama 10 putaran. Iya, 10 putaran. 10 putaran. Kalau tidak capai target. Iya. Iya. Dan Anda berdua mengalami itu berapa kali dalam seminggu? Setiap minggu mas, Sabtu Minggu itu. Hampir bisa dipastikan. Iya. Bahkan Ini jangan gila. kan di lapangan, di lokasi kantor aja kita digituin. Iya. Oke, gila. Orang pada kerja, kita jalan-jalan keliling-keliling meja-meja teman. Karena tertidur hanya 1 detik, merem pejamkan mata 1 detik, itu kena. Dihukum kita langsung. Dihukum. Dihukum. Mas Panji juga Iya. mengalami itu karena Iya. tertidur. Iya, karena tertidur. Bahkan saya dengar karena ke toilet juga di setrum. Iya, kelamaan di toilet. Sering bolak-balik toilet, disangkain saya tidur di toilet, padahal perut saya sedang nggak enak. Mas Panji, Iya, Anda sempat kejang-kejang. kejang-kejang. Step gitu mas. Udah ingin gigit lidah, sama ini udah kaku semua. Ini udah begini, terus ini kaki udah merapat begini juga. Itu yang nolongin Bang Iwan sama Fuad yang bawa saya ke kamar. Nggak lama saya dibawa ke rumah sakit Cina. Di situ saya dikasih suntikan 1 kali, infusan 4 sama obat, baru saya bisa sadar itu. Apa katanya? Trombosit apa ya? HB-nya turun. Saya juga dengar akibat penyiksaan ini semua, kawan-kawan juga bahkan sampai detik ini pun di antara kawan-kawan juga ada yang mengalami trauma psikis, betul? Iya. Anda sendiri masih ada? Masih nggak percaya gitu mas. Kalau udah bisa pulang, kayak ngeliat orang ngomong ke saya gitu, kayak dia ngomong saya nggak percaya sama dia. Oke, Mas, ini mengenai pekerjaan yang dilakukan di sana. Betulkah memang ini melakukan penipuan online ya? Iya benar. Dipaksa untuk melakukan penipuan di Amerika Serikat dan Kanada? Iya. Benar. 2 negara itu. Oke. Hanya itu. Tugas Anda adalah untuk mencari kontak Kontak WhatsApp, melalui apa? Twitter. Twitter, Platformnya Twitter, aplikasinya. pakai fake account. Mereka kalau Oke, berusaha untuk melakukan pendekatan lah kepada orang-orang ya. Oke, dan dari situ nanti akan dapat kontaknya. Nah, kalau nggak dapat kontaknya itu dihukum. Iya. itu Ada sanksinya itu. Dan ini tentu pekerjaan yang tidak pernah terpikirkan karena tadinya dijanjikan customer service. Iya. Oke. kita jadi penipu scammer di sana. Oke. Dan itu secara batin juga pasti bergolak di situ ya, bergejolak pasti ya. Iya. Ada pergolakan batin untuk tidak melakukan itu. Saya juga dengar Targetnya. kalau ingin keluar dari pekerjaan ini, sekalipun kontraknya nggak jelas ya, disebutkan 1 tahun, tapi kalian nggak bisa melihat kontraknya, disuruh tanda tangan dalam bahasa Cina yang tidak bisa diterjemahkan, nah, mengerti tentu saja ya. Betulkah bahwa ada skema kepala ganti kepala di sana? Bahwa untuk bisa selamat harus menukarkan dirinya dengan 5 atau 20 kepala lainnya. Iya, benar. Kalau saya ditawarkan dari pihak manajer saya di sana yang bernama Max waktu itu kan, kamu bisa nyari 1 orang kamu untuk mendatangkan 3 orang ke sini. Kalau bisa, saya kasih kamu handphone buat ngelobi dia buat datang ke sini. Tapi batin saya sih nggak mau. Cukup saya aja ngerasain lah, nggak mungkin saya ngedatangin orang ke sini kan dengan hal yang udah saya lakuin di sini. Nggak bakal tega saya ngeliat kayak gitu, apalagi kalau dibilang kolega dekat apa kan yang bisa lebih gampang dibohongin kan. Istilah percaya lah kalau misal kolega, keluarga atau teman sendiri dibandingin orang. Saya juga bersyukur betul teman-teman semua bisa selamat di sini. Dan untuk Panji boleh mendekat ke sini ya, boleh mendekat. Panji, ini adalah ibunda. Iya. Yang udah membantu saya, menyelamatkan saya. Terima kasih banyak. Ini luar biasa ini. Kamu harus utang. Utang ini apa? Utang Boleh, ke sini, Bu. Utang perjanjian, Iya, Bu. utang ini, utang segalanya anak kita. Ya. Panji ini ibunda yang saya jadi saksi. Saya juga ikut menyuarakan apa yang kawan-kawan alami di sana. Dan maka kalau saya bilang saya senang dan saya gembira,
tentu ini bukan dibuat-buat. Karena saya menyaksikan ibundamu, mama kamu berjuang untuk keselamatanmu. Dan saya pikir juga ibunda dan keluarga dari Rifano juga melakukan hal serupa. Barangkali apa yang ingin kamu sampaikan kepada ibu? Terima kasih banyak pokoknya untuk mau dan bantu saya dan teman-teman saya bisa pulang ke Indonesia karena udah sangat bersyukur banget. Nggak nyangka juga udah pokoknya. Ya sebagai orang tua ya tanggung jawab ya Mas Abraham. Bukan buat Panji juga tapi buat anak-anak yang 20 yang 19 itu udah persis kayak anak saya sendiri. Sampai dengan detik ini kita tuh di RPTC bisa juga kita nangis. Biasa sama-sama walaupun mereka baru ketemu sekali kan kemarin di RPTC tapi udah kedekatannya luar biasa. Wida, Mas Panji dan juga Mas Rifano, saya turut bahagia dan turut menikmati, kita bisa katakan ini semacam sedikit syukuran lah ya. Jadi kita bisa menikmati santap di sini dan sebagai pelipur lara dan Mas Panji sudah pulang ke kediamannya, kami turut senang dan turut menikmati hidangan masakan sang mama dan Mas Rifano juga sudah ketemu keluarga dan ikut bersama-sama dengan kita. Luar biasa, terima kasih kawan-kawan dan kita bisa menikmati sama-sama. Oke. Jangan mudah terbujuk untuk direkrut dalam janji-janji pekerjaan ke luar negeri dengan cara-cara ilegal. Cara-cara ilegal. Kuncinya itu.